Di dalam hutan, Pandu dan kedua istrinya, yaitu Kunti dan Mandri, hidup laksana pertapa, dan mereka tidak bisa memiliki anak. Hanya satu hal yang mengganggu pikiran Pandu sesuai kepercayaannya, yaitu jika seorang lelaki tidak mempunyai keturunan lelaki, maka hidupnya akan berakhir di neraka. Tetapi dia sendiri tidak bisa memiliki keturunan karena kutukan sepasang resi. Wahai para istriku, saat ini kita hidup laksana pertapa. Aku tidak bisa memiliki keturunan. Jika aku tidak memiliki anak laki-laki, maka hidupku akan berakhir di neraka. Tetapi aku memiliki kutukan. Jika aku memiliki keturunan dengan kalian, aku akan mati. Oleh karena itu, aku meminta kalian untuk menikah dengan seorang resi yang hidup di hutan. Apakah tidak ada cara lain lagi, Pandu? Hanya itu saja, satu-satunya cara yang bisa kita lakukan. Baiklah, Pandu, kami akan melakukan hal itu. Setelah mendapatkan persetujuan dari kedua istrinya, Pandu mendapatkan pencerahan lain. Karena Kunti menceritakan anugerah yang pernah diberikan oleh Resi Durvasa yang mendatangi kerajaan ayahnya. Kunti bercerita kepada Pandu, "Wahai suamiku, aku pernah mendapatkan anugerah dari Resi, yaitu sebuah mantra untuk memanggil dewata agar mendapatkan karunia berupa putra dari mereka. Apakah benar begitu, Kunti? Jika benar, coba panggillah Dewa Dharma." "Baiklah, akan kupanggil Dewa Dharma." Maka lahirlah Yudhistira yang baik kepribadiannya juga bijaksana. Setahun kemudian, Pandu meminta Kunti melakukannya lagi. "Kunti, tolong panggillah Dewa Bayu, dewa yang terkuat dari antara para dewa." "Baiklah, Pandu, akan kupanggil Dewa Bayu." Dari Dewa Bayu lahirlah Bimasena yang gagah perkasa. Bahkan dikatakan tidak akan pernah ada orang yang lahir sedemikian kuat, melebihi kekuatan Bimasena. Bimasena juga seorang yang amat pengasih. Dia begitu melindungi saudara-saudaranya, juga memperhatikan sesama manusia. Tahun berikutnya, Pandu kembali meminta Kunti melahirkan anak lagi. Kunti pun memanggil Dewa Indra, dewa yang paling termasyhur di antara para dewa. Dan lahirlah Arjuna, seorang yang dilahirkan sebagai pahlawan sejati, juga memegang teguh ajaran kebenaran. Melihat anak-anak yang dilahirkan Kunti begitu sempurna masing-masingnya, Pandu berkata, "Kunti, panggillah dewa yang lainnya. Aku ingin memiliki anak keempat." "Tidak bisa, Pandu. Mantra itu akan melawan Dharma jika digunakan lebih dari 3 kali. Mendengar hal itu, Pandu pun bersedih karena hanya mendapat 3 putra. Melihat hal itu, Kunti berjanji kepada Pandu, "Aku berjanji akan mengajari Mandri untuk merapal mantra agar kau memiliki putra lagi, Pandu." "Baik, Kunti, aku akan berniat mempelajari mantra itu." Dan Mandri dianugerahi sepasang anak kembar yang tampan-tampan, yaitu Nakula dan Sadewa. Tidak hanya tampan, Nakula dan Sadewa memiliki keberanian dan kebijaksanaan, bersama dengan kelahiran Bimasena. Pada suatu ketika, Duryodhana mengundang Kunti dan para Pandawa untuk liburan yang bertujuan untuk merampas kekayaan. Di sana, mereka menginap di sebuah rumah yang sudah disediakan oleh Duryodhana. Pada malam hari, rumah itu dibakar. Namun para Pandawa diselamatkan oleh Bima, sehingga mereka tidak terbakar hidup-hidup dalam rumah tersebut. Usai menyelamatkan diri, Pandawa dan Kunti masuk ke hutan. "Anak-anakku, sebaiknya kita pergi ke rumah ayahmu yang ada di hutan." "Baik, Bu." Para Pandawa dan Kunti pergi ke hutan. Di hutan tersebut
Bima bertemu dengan raksasa Hidimba dan membunuhnya. Raksasa Hidimba berkata, "Jika kalian sudah masuk ke dalam hutan ini, kalian tidak akan bisa keluar dari hutan ini sebelum kalian mengalahkanku. Aku akan mengalahkanmu, raksasa." Lalu raksasa Hidimba kalah dan mati, sehingga Bima menjadi raja raksasa menggantikan raksasa Hidimba dan menikahi adiknya, yaitu Raksaksi Hidimbi. Dari pernikahan tersebut lahirlah Gatotkaca. Setelah melewati hutan rimba, Pandawa melewati kerajaan Pacala. Di sana tersiar kabar bahwa Raja Drupada menyelenggarakan sayembara merebutkan Dewi Dropadi. "Untuk siapapun yang menaklukkan hati putriku, Dewi Dropadi, maka akan menjadi suaminya." Karena mengikuti sayembara tersebut, tetapi ditolak oleh Drupadi. Pandawa pun turut serta menghadiri sayembara itu, tetapi mereka berpakaian seperti kaum Brahmana. Pandawa ikut sayembara untuk memenangkan 5 macam sayembara. Yudhistira untuk memenangkan sayembara filsafat tata negara, Arjuna untuk memenangkan sayembara senjata panah, Bima memenangkan sayembara gada, dan Nakula Sadewa untuk memenangkan sayembara senjata pedang. Pandawa berhasil melakukannya dengan baik dan memenangkan sayembara. Drupadi pun menerima Pandawa sebagai suami-suaminya. Pandawa ikut sayembara untuk memenangkan 5 macam sayembara. Yudhistira untuk memenangkan sayembara filsafat dan tata negara, Arjuna untuk memenangkan sayembara senjata panah, Bima memenangkan sayembara gada, dan Nakula Sadewa untuk memenangkan sayembara senjata pedang. Pandawa berhasil melakukannya dengan baik. Untuk memenangkan sayembara, Drupadi harus menerima Pandawa sebagai suami-suaminya, karena sesuai janjinya, siapa yang dapat memenangkan sayembara yang dibuatnya itu akan dijadikan suaminya, walau menyimpang dari keinginannya, yaitu sebenarnya yang diinginkan hanya seorang satria. Pesan moral dalam cerita lahirnya Pandawa dan sayembara adalah kita harus adil terhadap saudara. Sebagai saudara kita harus saling mengasihi, menjaga, dan saling membantu. Kebenaran akan selalu menang, jangan pernah meremehkan orang lain. Bersifatlah seperti Yudhistira yang baik kepribadiannya juga bijaksana. Bersifatlah seperti Bimasena yang gagah perkasa juga pengasih. Bersifatlah seperti Arjuna, pahlawan sejati dan memegang teguh ajaran kebenaran. Bersifatlah seperti Nakula dan Sadewa memiliki keberanian dan kebijaksanaan.